Selamat malam Bapak Ibu Saudara pendengar setia Naikol. Malam ini bersama dengan saya Pendeta Herlin Nandar Lalaar, KMJ GPIB Peniel Balikpapan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan sesuai sabda bina umat pada malam hari ini terambil dari surat Korintus, 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai pasal 7 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janjinya, janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan malam hari ini sesuai dengan SBU dengan judul Beri Hati Sepenuhnya untuk Pelayanan. Plato, seorang filsuf Yunani, mengatakan, siapa yang mau jadi pelayan? Karena memang tidak mudah untuk menjadi pelayan. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, kita sering diperhadapkan dengan situasi yang sulit.
Contohnya seperti Rasul Paulus dalam bacaan yang kita baca tadi pagi. Dalam pasal 6 ayat yang keempat dikatakan bahwa bagaimana Rasul Paulus dan rekan-rekannya tetap setia menjadi pelayan Tuhan, yang walaupun untuk itu mereka harus menderita, mereka harus mengalami kesesakan, kesukaran, didera, dan dipenjara. Dalam bacaan malam hari ini, Paulus dengan mengatakan tentang bagaimana sikap dirinya kepada orang Kristen Korintus, bahwa hatinya sangat tulus dan terbuka lebar-lebar untuk melayani mereka, sehingga ia meminta orang Kristen Korintus juga mau membuka hati mereka selebar-lebarnya bagi pelayanan Paulus. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau melayani tetapi orang-orang yang kita hadapi tidak welcome bagi kehadiran kita. Mungkin Bapak Ibu yang pernah melayani mengalami hal ini, ketika dikunjungi tetapi mereka tidak mau kehadiran, tidak mau menerima kehadiran kita. Jemaat Kristen Korintus menghadapi banyak godaan di sekitar mereka. Kita tahu bersama bahwa kota Korintus terkenal dengan kuil-kuilnya. Dan teman-teman orang Kristen Korintus ini yang belum menerima Kristus, mereka masih berharap agar orang-orang Kristen tetap hidup seperti mereka dalam keadaan mereka yang lama. Jemaat yang baru itu, hati mereka masih terbuka dengan menerima keberadaan pihak lain. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam awal bacaan ayat yang ke-12 bacaan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Paulus tidak mundur. Dia tetap gigih, tetap semangat untuk memberitakan kebenaran Allah itu, bahwa mereka yang telah menerima Allah, telah menerima pengajaran dari Paulus dan rekan-rekannya, harus menyembah Allah, karena mereka adalah anak-anak terang. Mereka adalah milik Allah. Terang tidak dapat disatukan dengan gelap. Dikatakan bahwa mereka adalah bait Allah yang hidup. Allah berdiam dalam diri mereka. Oleh sebab itu mereka harus memisahkan diri dari orang-orang yang menyembah berhala, ataupun tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna bacaan ini bagi kita sekarang? Yang pertama, bahwa jika kita melayani Tuhan, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh mendua hati atau setengah hati. Kalau kita melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka tantangan apapun tidak akan membuat kita kecewa atau putus asa atau mundur dari pelayanan. Seperti Kolose 3 ayat 23 mengatakan bahwa apa yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Justru tantangan-tantangan yang ada membuat kita semakin kuat, semakin dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan yang berintegritas. Yang kedua,
bahwa kita harus tetap setia, terus menyampaikan firman Tuhan, baik ataupun tidak baik waktunya, sehingga orang mengenal Allah. Firman Tuhan yang benar harus sungguh-sungguh dimengerti oleh orang-orang yang belum mengenal Allah. Pertama-tama, firman Allah itu untuk kita lebih dahulu. Seperti di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 yang mengatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan ayat 14 mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Setia untuk membaca firman Tuhan dan terus memberitakan firman itu kepada semua orang. Yang ketiga, bahwa dalam bacaan ini kita melihat kita harus membawa pengaruh yang positif. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Kita dipisahkan bukan supaya kita menjadi kelompok eksklusif, yang tidak mau bergaul dengan orang-orang di dunia. Tetapi kehadiran kita harus berbeda. Kita dipisahkan untuk menjadi orang yang berbeda dalam kehidupan kita, tingkah laku kita yang memuliakan Allah. Keempat, bahwa menjadi pelayan Tuhan, kita harus mengikuti teladan Kristus. Tuhan Yesus adalah orang yang rendah hati, orang yang menghamba. Yesus berkata bahwa aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Mari memberi diri, memberi hati sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tolonglah kami agar kami juga membuka hati kami lebar-lebar, supaya kami dengan sungguh-sungguh hati, sepenuh hati kami melayani Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara pendengar setia Night Call yang boleh bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami sekalian di mana saja kami berada. Berkati juga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, khususnya juga Komisi Pelkes yang boleh menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.